Jangan lupa subscribe. Hai, welcome beautiful. Hari ini kita mau ngapain sayang? Car date, yeay! Happy banget, super happy. Jadi kita mau set mobil ini dirubah seunyu dan segemas dan segemoy mungkin, ya kan Mas? Iya. Nah, pemandangannya ini asik banget dan kebetulan juga alhamdulillahnya ya Allah memberkahi, ini tidak hujan tapi tidak panas. Kalau sudah di mobil di bagasi itu ngerasanya aku kayak cewek-cewek yang biasanya nyuci mobil terus pakai rok yang segini terus nyuci pakai sunlight. Rambutnya wes koyo wes kan. Aku merasa seksi tenan Mas. Betul kan aku seksi? Banget saya. Pokoknya hari ini kita harus benar-benar romantis ya Mas di dalam iki gubuk kecil kita ini. Oke, kita mulai ya setupnya. Teman-teman sih yang nge-set aku pokoknya terima beres Mas. Aku pokoknya pengennya di surprise kan. Aku akan menunggu di pojok waduk itu ya. Mau perang dulu nggak sekalian? Enggak. Riz, shoot aku. Shoot aku dari sini, Riz. Dari sini, come on. Apa sih? Hai laut. Suamiku udah ready belum ya? Panik! Hampir aku terjatuh. Takut Rapunzel. Nah gitu guys, udah jadi lagi. Ini loh istriku serba bisa, luar biasa ya. Udah on kameranya. Aku pokoknya mau kerja kalau ada kamera aja. Kayak capres. Gak bahaya. Nih kayak gini maksudnya. Sekarang rambut curlyku ya. Ini kenapa kayak gini? Karena nggak dicatok Mbak, nggak ada listrik di sini ya. Nggak bawa listrik, jadi ini nggak dicatok. Jadi habis keramas sampoan langsung dikeringkan. Jadi ini kayak gini langsung kita taruh di sini. Ya biar Mas carane. Tinggal di Langsung tertidur. harusnya dilihat. Jadi loh Mas. Tadi gimana ya? Lurus meneh kan? Aku tuh nggak bisa dipuji, tapi nggak boleh dihina. Kalau punyaku sebesar ini, Astagfirullahaladzim. Haiza cukup netek sekali udah kayak unta nggak sih? Jadi ada punuk penyimpanan. Ini berapa cc ya Mas? 100 cc? Berapa sih biasanya nek implan nenen ki? 300 cc apa ya? Apa setengah liter? Apa 1500 cc ya? Wah, seliter setengah kayak mineral botol itu berarti. Ono pernah kayak seko Selat Kalimantan. Bener-bener waton. 1 jam saja ku telah bisa cintai kamu aja di hatiku. Ini di bawah. Namun bagiku melupakanmu butuh waktuku seumur hidup. 1 jam saja. Hura hura
Itu lagi dah. Aku jatuh cinta, jatuh cinta. Hai, welcome beautiful. Nah, posisinya sekarang itu sudah jam 4. Jadi awalnya tuh kita mau bikin mie dulu, tapi ternyata karena kita ngejar cahaya, susah juga listrik, jadi nggak bisa pakai colokan gitu. Jadi kayak kita mengambil langkah yang bijak ya, Mas. Betul. Yaitu apa? Kita mau bacain dulu cerita-cerita dari netizen yang menurut kita lucu, selucu aku, atau yang unik atau yang menarik gitu ya. Dulu pas belum ada anak, kalau ML gayanya bisa aneh-aneh. Kalau sekarang nggak bisa karena perut buncit. Ama. Kalau kita merasakan nggak sih, Mas? Karena kita nggak gaya Aneh-aneh. Kita nggak Iya. pernah ketemu perut intinya. Tapi ketemu paha ya. Astagfirullahaladzim. Jadi kita belum merasakan ya, Mas. Karena memang kita juga nggak begitu aneh-aneh ya. Harusnya kayak helikopter apa kayak. Yang penting masuk aja nggak sih? Astagfirullahaladzim. Aku nggak dengar. Lagi jalan sama pacar, tiba-tiba kena razia dadakan. Ternyata yang razia mantan aku. Yang benar aja, malu dong. Itu malu banget sih. Coba kalau kamu masih sama aku, kita kan bisa pakai jalur orang dalam, no. Sekarang kan lagi zamannya jalur orang dalam. Kekuatan dari jalan. Senggol dong. Ada yang sama nggak sih punya doi hobi jajan? Jadi kalau beli jajan harus banyak biar nggak ribut. Jadi cinta berdasarkan jajan ya. 3 bulan dekat sama cowok, ternyata baru tahu dia udah punya tunangan dan LDR. Seketika merasa sedih, kesel, jahat. Pas mau tak putusin malah dikasih coklat di dashboard motor. Akhirnya pending, ganti besok, maaf. Ini lucu banget. Jadi bukan karena nggak jadi putus ya. Tapi jujur ya, kalau adik digituin, adik juga kayaknya akan melakukan hal yang sama deh. Besok aja gitu. Karena ya nggak mungkin dong detik itu udah dikasih coklat aja diambil lagi coklatnya. Nggak mau, ngapain kita rugi coklat? Mending kita tunda tanggal ini, tanggal. Jadi sebegitunya ya. Makanya itulah cewek itu butuh receiving gift ya. Allah maha membolak-balikkan hati manusia ya. Nah itu yang membolak-balikkan itu tergantung kadonya. Dada gua sakit. Ketilang polisi, akhirnya diturunin di jalan gara-gara nggak pakai helm. Mana lagi tes mapel MTK seketika rumus-rumus lupa. Oh karena kena tilang. Ala iki alibi padahal ya goblok. Enggak. Astagfirullahaladzim. Enggak. Saya juga kalau misalnya hari itu ujian, terus habis itu hari itu ketilang ya ngeblank tau. Rumus-rumus ya bertumpahan di Bangjo itu. Tahu Bangjo ndak? Lampu apa hijau? Well, sepinternya. Aku setahun di sini udah ya lumayan lah untuk bahasa-bahasa Jogja. 6/10. Baru ratingnya Kroma belum bisa, ini belum bisa. Pengalaman terburuk yang ada pas masih ngedating adalah nggak dikasih makan sampai pulang-pulang mau pingsan. Ya ampun. Tapi abang pernah nggak modal gitu atau ngajak keluar cewek nggak ada duit? Jadi modal ganteng mbak. Oh. Enggak sih aku, karena kalau nggak punya duit aku nggak jalan soalnya. Oh gitu. Jadi nggak berani ya? Nggak berani. Jadi nanti apa namanya ngajaknya setelah ya kalau udah punya uang gitu baru ngajak jalan. Jadi abang nggak pernah first date itu atau ya lagi PDKT gitu yang bayarin ceweknya tuh nggak pernah? Yang bayarin ceweknya kayaknya nggak pernah deh. Itu terbukti pas pertama kali aku ketemu sama abang. Aku kan yo jaga gengsi tau nggak? Masuk kopi cuma 20 berapa ribu ya? 28.000 kali ya? Kopi cuma 28.000. Aku menurunkan gengsiku kan. Jadi aku enggak mas, aku bayar sendiri ya. Aku udah mau ngambil tas terus enggak deal. Dulu masih manggilnya deal. Sekarang apa? Su. Enggak, astagfirullahaladzim. Su itu tuh suayangku, ngono loh. Bisa itu ya. Oh, kalau aku lagi marah bisa tuh berarti ya. Suayangku gitu. Suayangku. Aduh. Jadi memang abang tuh nggak pernah membiarkan ceweknya atau siapapun yang digebetin, dideketin untuk membayar. BTW cara nolaknya gimana sih? Misalnya ceweknya pengen ketemu, tapi abang lagi nggak ada duit. Gampang banget lah, apalagi kalau masih sekolah, masih kuliah mah. Abang, aku lagi nugas, aku harus ada ngejar laporan segala macem. Oh, tapi abang nggak akan bilang kalau abang lagi nggak ada duit. Iya kayaknya kalau Munafik. Enggak. Enggak guys, kurang bagus. Karena enggak kayak gitu yang. Biasanya kalau sebagai cowok itu, kalau dia kebanyakan ya, kan pasti namanya pride-nya agak beda ya. Maksudnya dengan cewek tuh, kalau cewek kan sepatutnya kadang tuh dibayarin gitu kan. Kalau cowok nih gengsian. Nah iya, cowok lebih tinggi sih gengsinya dibanding cewek kalau menurut abang. Mengenai seperti itu. Tapi abang tanya dulu, misalnya
ada gebetan adik. Adik ngajak jalan nih ya. Terus dia bilang, sorry Dil, aku hari ini nggak punya uang gitu. Respon adik apa coba? Pengen tak tanya. Nggak apa-apa sih, kalau adik sebenarnya nggak apa-apa, tapi tak tinggal. Nah, kan itu bahaya nggak sih? Enggak lah. Apalagi itu yang ngomong kamu, Mas. Nah, itulah. Aku- Abang juga ada ketakutan hal itu loh. Ketika Enggak, dia punya uang. Enggak, pada saat itu kan adik tanya. Wah, aku tuh bukan money oriented, Mas. Jadi kalau adik pribadi ya jujur, ketika dia bilang cowok nggak ada duit itu, oh ya udah, kapan kamu selonya, aku yang ini. Misalnya adik sama-sama nggak ada duit, ya udah tunggu kamu ada duit dong. Kalau first date ya sorry ya. Tapi kalau nggak first date, aku mau loh Mas bayarin. Kalau udah 2 kali 3 kali dibayarin lah ya. Tapi kalau aku beneran suka. Ya. Kalau nggak suka kan, ya tujuannya emang untuk cari makan. Oh, enggak ya. Kan cari makan gratis tuh bisa ke tempat syuting. Siapa tuh? Senggol terus. Jadi semua paslon tuh disenggol. Jadi biar nggak ketahuan kalau aku tuh pilih siapa. Kak pernah boker satu tempat nggak sama suami gandengan gitu saking kebeletnya. Ngebrok bareng. Pernah nggak? Nggak pernah lah. Alhamdulillah nggak pernah ya. Nggak pernah. Soalnya Pak Su ini tipenya kayak burung ya, habis makan pasti Nah, dan istriku tuh bisa nahan. Jadi ketika misalnya nih dia lagi mandi, terus aku tiba-tiba kebelet banget, aku nggak bisa nahan gitu kan. Yang mau ke toilet gitu, dia tahan keluar loh. Ya aku. Jadi dia walaupun di tengah mandi belum selesai gitu, andu-andu dulu segala macam, dia keluar, aku pup dulu. Bener, Betul. aku kan tipe-tipe cewek cantik, jadi buritku itu apa anusnya iki ono resletingnya iki lho Mbak. iso di ziplock ngono ben ra metu sih. Biar nggak keluar dulu, tapi nek punyanya abang wes lost doll, brok wes dia tuh sampai mbok tahan 5 menit aja nggak bisa kan abang tuh. Ya kali kebelet banget nggak bisa kalau lagi kebelet banget. 5 menit itu udah gusar, mukanya udah merah kayak ngempet oksigen, nggak dapet oksigen. Pas Valentine aku kecelakaan tunggal gara-gara marah sama suami, berasa kena azab. Itu bener banget sih, aku juga pernah ngerasain. Kemarin marahin dia pada saat dia salah goreng tahu yang ku maksud. Jadi dia udah niat mau bantuin aku gorengin tahu, ternyata salah, tahu yang ku pengen itu apa, tapi yang digoreng apa. Terus aku marahin lah, mencak-mencak. Dia jawabnya masih baik, dia bilang udah tak gorengin lagi gitu kan. Enggak, aku sok-sok menolak bantuan dari dia. Ternyata yang ku goreng itu tetap aja salah gitu, tidak sesuai yang ku maksud. Itu pertama. Terus yang kedua, setelah aku makan tahu itu aku sakit perut 2 hari. Padahal biasanya nggak pernah aku makan tahu itu sakit perut. Jadi kayak benar-benar tidak barokah. I love you sayang, maafkan aku ya. Aduh. Cupit. Aku pernah punya cowok yang awal ngedate beli gorengan aja, dia cuma beli buat dirinya sendiri. Wah. Ya. Sumpah ilfil maksimal. Demi yang aku Allah. maksud, mending nggak usah lah. Mending nggak usah ketemu dulu. Tapi kalau adik lebih suka cowok yang memang nggak usah ketemu nggak apa-apa, tapi ngomong aja kalau lagi nggak ada duit, siapa tahu aku bisa nge-cancel kamu langsung Dari awal udah tahu gitu ya. Enggak lah, aku tuh nggak sematre itu ya Mbak, itu kan cuma pencitraan aja di YouTube. Kalau realnya ya lebih parah lah, dibagus-bagusin aja masih kelihatan kejamnya. Jadi kalau abang di posisi cewek itu, misalnya abang cewek nih, abang diajak cowok ngedate. Ya udah, itu pertemuan pertama dan terakhir sih menurutku. Bener-bener abang ilfil juga kan? Iya. Aku juga ilfil banget sih. Tot, gue first meet sama cowok, pas di kasir mau bayar, di dompetnya masa ada kondom. Takut. Harusnya pakai plastik aja nggak sih? Apa respon adik kalau adik di posisi cewek itu? Takut sih. Takut. Beneran takut. Meskipun dia mungkin nggak minta sama aku, tapi berarti dia sudah om. Ternyata pemikiran ceweknya gini, oh masih pakai kondom, nggak profesional. Astagfirullahaladzim. Jadi cewek itu nge-cancelnya gara-gara masih pakai kondom itu. Karena cupu. Harusnya kamu tahu lah timing yang tepat untuk ngeluarin di luar, wes.
Goblok, pasangan macam apa kita? Tapi kalau abang di posisi cewek itu, abang lihat kondom, abang Tergantung ceweknya sih. oh mereknya itu. Aku nggak biasa yang itu gitu. Agak bergerigi gitu. Lebih gerigi, lebih puas. Nah, ada kan iklannya itu. Kalau abang gimana? Kalau di posisi cewek itu ya pasti ya udah sama, cukup tahu gitu. Cukup tahu tapi diajak mau. Iya, mau lah. Enak oh. Astagfirullahaladzim. Aku hampir putus dengan pacarku gara-gara beda capres. Wah. Ini kelihatannya klise ya. Maksudnya aku percaya ini beneran. Kayak kita sama karyawan kita ada yang ini nggak sih? Kayak beda pandangan gitu nggak sih? Sampai nanya kalau kami beda gimana, Mbak? Pakai bilang kami padahal dia sendiri. Sok-sok numbalin yang satunya. Pas mau lahiran suami aku tanya ke bidan, "Bu, anak saya keluarnya dari lubang pantat." Kenapa dia bisa mikir kayak gitu ya? Tapi sumpah, ketika aku lahiran, kan katanya juga ya. Itu kan rasanya itu kayak ngeluarin batu yang demi Allah. Ada yang nggak pernah sekeras itu benar-benar keras banget sih. Dan rasanya tuh kayak nggak keluar-keluar. Dan ketika kita ngeden anak, memang rasanya kayak itu juga keluar. Tapi nggak tahu keluar apa enggak. Karena kan selalu dibersihin ya sama mbak-mbaknya. Tapi kayaknya nggak bau. Jadi itu kayak cuma perasaan doang. Jadi memang maklum si ibu itu tanya keluarnya dari mana sih, pantat apa ini, karena memang kayak pada saat kita ngeden rasanya semuanya tuh kayak keluar gitu. Aku pernah putus H-1 Valentine. Wah. Gara-gara apa menurut tadi? Karena cowoknya pasti nggak punya modal buat beliin coklat atau buat kasih surprise. Menurutku gitu sih. Mau kondo. Atau ceweknya nggak mau diajak check in? Valentine. Astagfirullahaladzim. Tapi dulu kita nggak ada kayak gitu karena kamu jauh sih ya. Karena kamu di Jepang. Astagfirullahaladzim. Halo Tat, tips dong buat goyangan paling mantep pas hari Valentine biar ada beda-bedanya. Astagfirullahaladzim, gimana Mas, kamu mau minta apa? Kayaknya belum bisa deh. Padahal belum bisa loh guys, aku. Belum bisa. Padahal kalau hitungannya 40 hari itu, harusnya tanggal 9 itu kita sudah bisa week-week ya. Tapi ternyata mengecewakan, masih berdarah. Begitu. Jadi untuk tipsnya gimana Mas? Kamu mau minta yang seperti apa kalau nanti bisa? Cari aja di Google banyak kok kayak gayanya. Oke. Sing aku nih kayak jam 3:30, 3:06 ya lah. Kayak gini. Kamu handstand di bawah pakai tangan, terus masukinnya dari bas. Kayak Udah hot. kelewatan nah. Hot tapi nggak bisa dilakukan ya. Kak Dilan, aku kalau sama pacarku pasti suka kentut brot-brot, tapi dia tetap nerima aku apa adanya. Unch. Ya sama kayak aku sama istriku. Enak aja, aku pas pacaran ngentutnya bener-bener tak resleting tipis ngono. Aku bener-bener cari ini ke tempat jauh, aku menjauh dulu, menjauh. Terus apa Mas udah pes ngono toh? Tak kibas-kibas dulu toh. Udah kibas baru aku datang lagi ke kamu gitu. Aku bener-bener nggak mau menodai dan melukai hidungmu Mas. Dan biar kamu ndak ilfil. Tapi semenjak nikah mulai ya berat nganggo pose. Bahkan di apa namanya ada warningnya dulu tuh loh, kasih tahu. Aku mau kentut. Mbak Dilan isin aku Mbak, upilku gantung pas ngedet terus sing juga doiku Mbak, malu aku. Malu memang, dan aku kalau mengalami itu mungkin aku bakalan bener-bener minta maaf terang-terangan aja sama dia, kayak aku minta maaf ya, meskipun spekku casingnya kayak bidadari peri, tapi aku tetap manusia biasa, aku punya upil gitu. Tapi kalau kamu ilfil sama aku, maafin aku gitu. Jangan sampai kamu ninggalin aku gara-gara upilku doang, karena kamu juga berupil kan. Baru aja dipublis, besoknya putus. Ini malu banget sih, sumpah. Kita pernah nggak sih? Pernah lah gitu. Coba ceritain dulu secara singkat. Ribut gede lah, sampai di TikTok juga adik ngupload kan. Oh iya, terus abang terus ngupload mawar yang digenggam gitu toh, foto mawar digenggam, seperti menggenggam mawar yang berduri. Jadi maksudnya aku indah tapi menyakiti gitu toh. Iya. Ya iya. Aku janji nggak ngulangin, aku minta maaf.
Aku pernah nitip cowokku beli tahu isinya 2 yang harganya 1.500 per pieces, malah dibeliin 8. Katanya malu kalau beli cuma 2. Kenapa ya cowok itu gengsian? Ya, sebenarnya bukan masalah gengsian ya, lebih tepatnya kita tuh menghindari kata-kata yang nggak ingin kita dengar gitu loh, Dek. Ya sebenarnya misalnya kita nggak pelit tapi dibilang pelit masih. Gitu sih. Kalau cowoknya rata-rata kayak gitu deh. Dan cowok tuh termasuk takut untuk ditolak gitu-gitu Ya, juga kan. Doi barusan berhenti di pinggir jalan karena pantatnya gatal, nggak tahan pengen digaruk. Makanya kalau cewek yang bersih, Mas. Dan kayak nggak mungkin ya minta tolong garukin gitu. Tiba-tiba dari belakang kan kayak gitu. Nggak mungkin lah. Iya benar. Nggak pernah dikasih apa-apa, nggak pernah dapat surprise, nggak pernah dapat coklat. Ngomong aja. Ya malu lah, kita juga cewek punya harga diri, Bos. Meskipun coklat itu harganya cuma 20.000, tapi kalau Terus dikasih, sampat emang bakal jalan terus hubungan itu. iya maunya tuh cowoknya peka gitu. Jangan Kadang peka. ini ada beberapa kejadian juga kayak sebagai cowok itu pengen loh apa maunya cewek tuh diomongin aja, nggak usah kayak sosok malu nggak mau gitu tapi sebenarnya minta gitu. Ujung-ujungnya jadi cowok lagi yang disalahin karena nggak peka segala macem. Kadang tuh nggak semua hal cewek itu kita tahu gitu loh. Harusnya cewek juga sebagai cewek ngomong aja gitu. Riz, misalnya cewekmu manggil kamu apa? Oh, Bi. Bi, babi. Nggak bahaya tak? Bi, aku pengen nek Valentine besok mbok kamu kadoin aku apa coklat-coklat kayak karo mawar gitu. Terus kamu gimana ngeresponnya? Posisi duit mepet gitu, tetap kamu beliin? Tetap dibeliin. Sing cilik. Minta. Sumpah demi Allah, kalau kalian cuma denger suaranya tuh nggak selucu itu, tapi kalau ngeliat mukanya kameramenku lucu banget pas ngomong karena dia minta. Yang diharapin cowok dia ngomong. Setelah ngomong ternyata misalnya cowoknya nggak mampu. Terus kan kita bisa lihat juga si cewek ini mau menerima atau enggak kan gitu kan. Nah, jadi balik lagi tergantung ceweknya juga sih. Oke. Yang penting ngomong aja dibanding harus menyalahkan gara-gara dibilang kurang peka lah segala macem gitu. Karena nggak semua hal tuh cowok tahu gitu tentang cewek. Oke. Kak, aku mau cerita. Jadi ceritanya kan aku lagi serius ya ngajak deep talk gitu. Nah, di pertengahan ngobrol lagi diem-dieman gitu, doi ngomong, "Ih, kamu dengar nggak suara apaan itu?" Sumpah di situ aku kaget banget, melotot aja. Dan di situ aku bodohnya dengerin karena dia ngomong serius. Tiba-tiba muncullah suara pret 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 pret. Fuck cowok, Kak. Aku kentut gede banget anjir. Di situ dia ketawa ngakak, gak lama aku bales kentutnya. Haha, kita main saut-sautan kentut jadinya. Tapi abang percaya nggak kalau ternyata kita tuh menghirup bau kentut, itu kita akan ngentut lagi. Kalau kita selalu mencium bau kentut kita, makanya habis kita kentut tuh tahan napas gitu biar nggak kentut-kentut lagi. Biasanya nanti akan kentut dengan bau yang mirip-mirip. Karena kita sama awam, jadi malam pertama kita matikan lampu kamar dengan sangat gelap, meraba-raba mencari lubang, akhirnya ketemu. Tapi kok nempel doang, sakit. Sampai aku tanya ke suami, ini bener nggak lubangnya? Kok sakit banget? Lah emang ada berapa lubang, kata dia gitu. Lalu kita sama-sama ngakak kenceng perkara lubang. We try again tapi masih super susah. Habis itu tahu apa yang terjadi? Kita pakai senter HP buat mastiin lubangnya, ngakak lagi dan nggak berhasil lagi. Ya Emang boleh sepolos itu? goblok. Dan bayangin nggak sih kalau udah gelap gitu terus kayak HP enti mas. Oh iki mas iki. Goblok. Aduh. Astagfirullahaladzim, Allah ini lucu banget sih. Oke guys, sebenarnya masih banyak banget cerita-cerita dari netizen atau respon-respon dari netizen yang lucu-lucu tentang hubungan percintaan kalian. Tapi karena waktunya sudah mepet, kita akhiri dulu sesi ini. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tukar kado. Yeay! Alhamdulillah kita sampai ke sesi pemerasan. Maaf, bukan pemerasan. Tukar kado atau kado silang. Iya. Karena ini hari kasih sayang. Iya, tapi kan tiap hari abang selalu sayang adik selalu sayang abang. Jadi kita ya hari kasih sayangnya tiap hari. Betul. Ini cuma kayak Simbolis aja. quality time yang ditemani dengan barang-barang yang aku pengennya pas sembuh mas. Kita sama-sama masing-masing punya 2 kado ya. Kita lihat siapa yang lebih mahal. Aku
kali ini effort Mbak ya, biar kalian nggak bilang Dilan apa-apa suaminya terus yang boncos. Kali ini aku lumayan effort loh Mbak. Kata lumayan, kenapa sih pakai lumayan? Kali ini aku effort. Nah gitu loh. Oke, ini Mas untuk kamu. Aku beliin kamu mobil ya. Ini mobil lah aku belikan. Nih nanti Wah. kamu buka sendiri. Aku seneng banget deh dibeliin istriku stick biliar, karena dia tahu kan aku suka main biliar. Iya, mejanya belum kebeli. Ya ininya dulu ya. Ini Besok. benar-benar berkesan loh untuk abang. Iya, karena ini selalu abang pakai kan nanti. Bukannya aku yang selalu kamu pakai. Nah, kalau dari abang ini ada Wow, kayaknya Kesukaan. uang nggak sih ini? kesukaan istriku, dan ya ini satu lagi. Ini bukan uang kayak banyak gitu, apa 20 ribuan nggak? Wow, katanya meyakinkan nih. Apa ini? Jadi dulu aja yang buka. Wow, kok berat-berat ya Mas? Ini dulu deh, yang pink dulu. Aku nggak bisa kalau nggak barbar ya Mas. Maaf nih aku kelihatannya kayak cewek-cewek serigala. Tapi nggak bisa ya Mas, kokoh ternyata. Oh, coklat yang gemas. Jadi istriku tuh suka banget sama coklat dia itu. Dan setiap apapun cemilannya sama minumannya pasti coklat atau kopi. Dia dikasih. Iya. Wah, makasih ya sayang. Iya. Tapi kamu jahat sih. Karena ini nggagalin dietku. Aku Ya, tahu. bantu makan nanti. Ya bukan hadiah no buat aku. Oh, ono iki juga. Pengen tak cipeng. Ini apa? Ini apa? Kalau yang kecil aja. Ini harusnya apa ya? Ini sertifikat rumah apa ya? Eksplorasinya loh. Ya ampun. Bagus. 37. Oh, kamu pasti lihat di rak sepatu toh, ukuran sepatuku. Coba dipakai dulu enggak? Nanti. Ya iki Onitsuka Tigerku. Oh, baju. Ya ampun kalau tahu gini tiap hari ya hari kasih sayang. Ya ampun Mas, gemes. Baju-baju uping. Jadi nggak perlu lagi ya Dek pakai baju-baju yang besar. Karena kemarin kan hamil, sekarang Dek bisa pakai baju yang lebih slim. Gitu. Yang hot ya. Kok nggak ada itu sih Mas, baju-baju perang itu? Maksudnya Star Wars, apa Wonder Woman. Oh, lucu Ya ampun, ini seksi-seksi banget loh Mas bajunya. Ternyata fantasimu kayak gini tau Mas, tak jiret nganggo iki loh. Kamu nanti. Gemes aku. Love you. Suka aku. Sekarang buka punyaku. Oke, jadi yang pertama pasti aku jelas pengen banget buka stick biliar ini. Adik, ngomong-ngomong, siapa ini yang bantu milihin merek ini? Tanya teman-teman, tanya Dava Karisma. Oh ya. Kan abang sering ngomong sama mereka. Jadi adik tahu ini juga mereka yang cekotin. Berat ya bang ya ternyata ya. Siap diangkat. Wah, makin makin siap aku untuk sodok menyodok ini. Nanti kalau kamu lagi bad mood jangan pukul aku pakai ini loh. Ya nggak mungkin dong. Ini loh dibuka ada iki. Oh, coba. Waduh, dibeliin colknya juga ini dari brand yang sama. Racun. Venom. Yang sore iki apa charger? Iki nggak pakai casan. Iki nganggo casan ra? Enggak, baterai. Enggak dong. Walah, satu set ya. Ada Handuk naik keringetan. microfiber untuk bersihnya juga. Oh, sarung tangannya. Wah, lengkap. Ben ra nganggo sarung tangan motor, Mas. Ya, itu belinya pakai uangmu. Pakai rekeningmu enggak lah. Ada extensionnya juga. Waduh. Wah. Berat loh ini.
seberat aku membelinya juga. Apa ya? Wow, guys. Baju juga aku belikan Wah, biar banyak tepat. banget yang. Ya ampun. Wah, kesukaanku ini. Biar kamu nggak pakai celana rombeng lagi. Ya, besok nanti langsung abang pakai deh celana ini. Ada baju, kemeja. Ya ampun, perhatiannya. Wah, bener-bener. Waduh. Semoga ukurannya pas ya. Masa dia nggak tahu ukuran abang? Ya aku prediksi wae pas mbiyen segini. Dari brand yang sama semua, luar biasa. Sampai cepet, Mas. Dek. Celana pendek. Oh, terakhir. Ada sweater. Makasih banyak, sayang. Aku juga makasih ya.